Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafka Ardian dengan NIM D231200136 dari kelas TI Sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek yang sudah saya buat, sistem untuk monitoring suhu dan kelembapan. Selanjutnya mari kita lihat untuk coding Node MCU SP8266-nya. Jadi di sini pertama kita mulai dengan mengimport library yang diperlukan seperti ESP8266 Wi-Fi, PubSub Client, library wire, Arduino JSON, Liquid Crystal I2C, dan juga library DHT. Ini semua adalah library yang membantu kita dalam menghubungkan perangkat IoT ke Wi-Fi, berkomunikasi menggunakan MQTT, serta membaca sensor dan menampilkan data di LCD. Lalu selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi sensor DHT11 dan mendefinisikan pin dan tipe sensornya. Jadi di sini saya menggunakan pin D5 dan juga sensornya menggunakan DHT11. Kita juga menginisialisasi untuk LCD dengan alamat I2C di sini dan ukuran layarnya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk konfigurasi koneksi Wi-Fi dengan SSID dan password di sini, dan mengatur koneksi ke MQTT broker menggunakan alamat server, username, dan juga passwordnya. Lalu selanjutnya adalah function callback. Function callback ini akan dipanggil ketika kita menerima pesan dari MQTT server. Di sini saya menggunakan Arduino JSON untuk mendeserialize pesan yang diterima dan mengambil nilai NIM dan message. Ini. Lalu jika NIM-nya sesuai, kita bisa mengontrol beberapa pin digital untuk menghidupkan atau mematikan LED. Lalu selanjutnya ada function reconnect dan connect Wi-Fi. Jadi function reconnect ini digunakan untuk memastikan bahwa kita tetap terhubung ke MQTT server, dan jika koneksi terputus, kita mencoba untuk menyambungkan kembali. Sedangkan untuk function connect Wi-Fi, function ini bertugas untuk menyambungkan perangkat ke Wi-Fi yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada function publish data. Function ini digunakan untuk mengirim data suhu dan kelembapan yang diukur oleh sensor DHT11 ke MQTT server. Jadi data ini dikirim dalam format JSON. Selanjutnya ada function init pins dan juga function setup. Pada bagian setup ini kita menginisialisasi komunikasi ke serial monitor, I2C untuk LCD, dan juga sensor DHT11. Kita juga mengatur server MQTT dan fungsi callback, lalu menginisialisasi pin yang digunakan dengan memanggil function init pins. Lalu di function looping, pada function loop utama ini kita cek koneksi Wi-Fi dan MQTT server terlebih dahulu. Jika tidak terhubung, kita memanggil function untuk menyambungkan kembali. Lalu pada garis kode selanjutnya, setiap 2 detik kita membaca data dari sensor DHT11 dan menampilkannya di LCD serta mengirimnya ke MQTT server. Sekarang mari kita beralih ke coding untuk WebSocket server. WebSocket server ini bertugas untuk menghubungkan komunikasi antara klien WebSocket dan MQTT server. Mari kita lihat untuk kode utamanya. Pertama, kita perlu mengimport 2 library penting, yaitu library WS untuk WebSocket dan library MQTT untuk MQTT servernya. Selanjutnya di sini kita membuat instance dari WebSocket server yang berjalan pada port 9777. Jadi ketika ada klien yang terkoneksi, kita menjalankan callback function berikut. Di dalam callback ini kita mendefinisikan detail koneksi ke MQTT server di ini. Lalu saat terkoneksi ke MQTT server, kita berlangganan topik yang sudah ditentukan.
Lalu di sini ketika kita menerima pesan dari topik MQTT, kita meneruskannya ke klien WebSocket. Jika ada pesan yang diterima dari klien WebSocket, kita publish pesan tersebut ke MQTT server. Bagian ini. Lalu ketika koneksi WebSocket ditutup, kita juga mengakhiri koneksi MQTT. Dengan kode ini kita dapat menghubungkan komunikasi dua arah antara klien WebSocket dan MQTT server. Klien WebSocket dapat menerima dan mengirim pesan melalui topik MQTT yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan integrasi yang lancar antara perangkat IoT dan aplikasi web. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian coding untuk WebSocket client. Kode ini bertugas untuk menerima data dari WebSocket server dan menampilkan data suhu dan juga kelembapan dalam bentuk grafik secara real time di website. Mari kita lihat untuk kode utamanya. Jadi yang pertama kita perlu menginisialisasi chart untuk suhu dan kelembapan dengan menggunakan chart.js. Ini untuk variabel CTX suhu dan CTX kelembapan. Ini adalah untuk chart suhunya, dan ini juga untuk chart kelembapan. Lalu selanjutnya kita membuat koneksi ke WebSocket. Kita mendefinisikan terlebih dahulu variabel WS. Lalu di sini saya membuat function connect WebSocket. Function connect WebSocket ini mengatur koneksi WebSocket dan menetapkan handler untuk event on open, on message, on close, dan juga on error. Saat pesan diterima, kita memprosesnya dengan function proses WebSocket. Nah, ini adalah untuk function WebSocket message-nya. Jadi fungsi ini menambahkan data yang diterima dari server ke chart dan memastikan hanya menampilkan 50 data terbaru. Ini juga memperbarui nilai suhu dan kelembapan yang ditampilkan dari ini ya. Yang terakhir kita menghubungkan fungsi untuk mengontrol LED menggunakan WebSocket. Dengan kode ini kita bisa mengirim perintah untuk mengontrol LED pada perangkat IoT dari website kita. Itu tadi penjelasan tentang WebSocket client. Coding ini memungkinkan kita untuk menerima data dari server dan menampilkannya secara real time di website kita. Selain itu, kita juga dapat mengirim pesan perintah ke perangkat IoT kita melalui WebSocket. Selanjutnya kita akan membahas coding untuk tampilan web atau view. Jadi di sini saya menggunakan template XAPP layout. Di sini kita menentukan layout utama dan header untuk halaman kita dengan judul IoT Monitoring System. Jadi di sini untuk headernya. Selanjutnya kita masuk ke bagian utama halaman konten. Jadi di sini bagian ini mengatur tata letak halaman dengan styling Tailwind CSS untuk memastikan tampilan yang responsif dan menarik. Sekarang mari kita lihat bagian untuk menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time. Jadi di bagian ini menampilkan suhu dan kelembapan. Di sini kita menampilkan suhu dan kelembapan dengan elemen span yang ID-nya masing-masing suhu dan kelembapan. Nilai ini akan diupdate secara real time melalui WebSocket. Lalu yang selanjutnya kita memiliki bagian untuk mengontrol LED. Jadi di bagian ini. Bagian ini menggunakan Alpine.js untuk mengatur tombol switch yang dapat mengontrol LED melalui WebSocket. Jadi di sini kita menyimpan variabel pin dengan label pin D3 sampai D8.
Jadi setiap switch memiliki label pin dan juga status on off. Yang terakhir kita memiliki grafik real time untuk suhu dan juga kelembapan di sini. Di sini kita menggunakan elemen canvas dengan ID chart suhu dan chart kelembapan untuk menampilkan grafik real time dari suhu dan kelembapan menggunakan chart BCS. Itu tadi penjelasan tentang kode tampilan web yang sudah saya buat. Dengan tampilan ini kita dapat memonitor suhu dan kelembapan secara real time serta mengontrol LED pada perangkat IoT kita. Jadi seperti ini tampilannya. Ada dua buah grafik suhu dan kelembapan, lalu di sini ada 5 switch untuk mengontrol LED. Di bagian terakhir saya akan mendemokan project yang sudah saya buat. Jadi untuk langkah pertama kita harus menyalakan untuk server websitenya terlebih dahulu. Karena saya di sini menggunakan Laravel, jadi saya menjalankan perintah php artisan serve, dan di sini saya menggunakan port 9777. Lalu untuk selanjutnya kita harus menyalakan WebSocket server. Oh ya, tidak lupa ini kita harus menyambungkan rangkaian yang sudah kita buat terlebih dahulu menggunakan USB ke laptop. Lalu jika sudah, kita buka browser lalu kita refresh. Nah, dia akan menampilkan suhu dan kelembapan secara real time di website. Ini seperti ini dia. Ini komponennya, ini LCD-nya. Dia menampilkan suhu dan juga kelembapan. Oke, yang selanjutnya perlu kita coba adalah untuk buttonnya. Di sini saya ingin menyalakan lampu pin D3, nyala, lalu D4, D6, D7, dan D8. Berhasil. Lalu kita coba matikan untuk D3 nya, D4, D6, D7, dan D8. Demikianlah presentasi proyek akhir mata kuliah IoT yang sudah saya buat. Saya harap video ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proyek ini bekerja dan komponen apa saja yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.